Di Ahmadiyah itu tidak boleh yang namanya bohong. Apapun nggak boleh yang namanya bohong. Jadi kalau benar masih berlaku nih hadiah saya. Coba tanyakan kalau benar dapat motor loh. Saya juga keluar dari Ahmadiyah. Gitu. Nah, ada nggak Pak peristiwa menarik gitu Pak selama Bapak mempelajari Ahmadiyah? Menariknya itu ya waktu diserang oleh FPI di Cimahi. Yang menyerang itu teman-teman saya juga. Gitu. Nah, karena mereka udah benci sehingga merasa tidak kenal dengan saya. Gitu. Itu menariknya itu. Begitu saya datangi ke rumahnya, itu mereka nggak segalak waktu dia rame-rame datang. Gitu. Karena saya kalau masalah kekerasan, saya kan pengalaman banget. Saya itu dulu bukan orang baik-baik. Gitu. Jadi kalau masalah kekerasan itu hobi saya waktu saya masih muda. Jadi kalau ada kekerasan-kekerasan itu kuncinya ya harus saya datangi ke rumahnya. Kalau didatangi ke rumahnya maka mental aslinya ada di situ. Gitu. Selain itu, saya itu setelah baiat, saya itu minta izin sama ketua. Minta izin mau keluar dulu dari jemaat. Saya mau membereskan yang namanya Haryadi. Karena saya sama teman dikasih video YouTube tentang Haryadi. Padahal jauh banget sebelum baiat itu saya pernah baca buku tulisan Haryadi. Waktu dia keluar, itu di mertua saya itu ada buku kecil itu, saya baca itu. Nah, setelah saya baiat, teman saya ngasih itu, video itu, saya lihat, emosi saya timbul. Saya minta izin mau keluar dari jemaat, tidak diizinkan, malah dimarahin saya. Iya, padahal saya udah minta izin keluar kalau ada masalah, nanti saya nggak ada kaitannya dengan jemaat lagi kan. Maksudnya begitu, kalau nanti selesai urusan saya, maka akan saya bereskan itu. Ternyata tidak diizinkan, bahkan saya dimarahin habis-habisan sama ketua. Ya sudah, nggak itu. Nah dari situ maka karena saya dulu itu jahiliyah, betul-betul jahiliyah itu, jadi ilmu-ilmu yang tidak benar itu ya udah, buat apa di jemaat nggak boleh kekerasan, ya udah saya buangin aja. Walaupun ketemu teman yang wah udah nggak bisa menahan emosi, itu ya saya tahan. Walaupun melihat orang itu sampai seperti kecil-kecil gitu loh, karena nggak tahan itu, tapi ya akhirnya karena nggak emosi nggak bisa tersalurkan, ya badan yang sakit banget badan itu, gitu. Itu barangkali yang agak menarik gitu. Baik Pak, ada nggak sih Pak perbedaan yang Bapak rasakan dalam diri Bapak barangkali saat sebelum baiat Ahmadiyah sama dengan setelah? Ya, perbedaannya barangkali kalau di Gaer sebelum di Ahmadiyah itu ibadah itu seperti ritual saja ya, seperti ritual saja. Bahkan kadang-kadang itu kita itu sombong bahwa saya bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa ngundang ustadz yang hebat, bisa ketemu tokoh-tokoh yang hebat. Tetapi setelah di jemaat itu semua itu
percuma, nggak menambah keimanan, tidak menambah kegairahan tentang keislaman, itu enggak. Ini hanya ini pamer aja, hanya ini semua aja itu. Kalau dijemaatkan kegiatan-kegiatan itu terukur dan program-programnya pun sudah komplit, tinggal melaksanakan aja gitu. Adapun masalah perbedaan di jemaat itu, kalau saya itu kayaknya beda dengan yang lain ya. Karena setiap ada tantangan itu, saya itu justru, nah ini contoh kebenaran, bukti bahwa yang benar itu selalu harus seperti ini gitu. Kalau teman-teman yang lain itu kadang-kadang takut, loh ini kita butuhkan, ini yang kita butuhkan, sebab sesuatu yang benar itu perlu diuji gitu. Nah kalau kita nggak bisa menerima ujian itu, ya artinya keimanan kita ini harus dibenerin dulu. Itu barangkali. Ya. Waktu itu Bapak baiat itu di tangan siapa ya Pak? Baiat waktu itu di tangan ketua Pak Rohyan Sosiadi, ketua jemaat Cimahi. Bareng 3 keluarga. 3 keluarga, saya, adik, dan kakak. Adakah Pak suatu saat jadi jemaat awal itu merasakan keberkatan itu Pak? Adakah keberkatan yang Bapak rasakan baik di kehidupan Bapak atau di keluarga setelah masuk Ahmadiyah? Ya kalau secara jujur banyak sekali keberkatan itu, tetapi ya mungkin hanya beberapa yang bisa saya ceritakan. Keberkatan itu ya mungkin saya memiliki anak yang bisa jadi mubalik, terus saya juga bisa membiayai saudara saya kuliah sampai tamat, terus pekerja-pekerja yang dulu dengan saya pun saya kuliahkan. Sebelum di jemaat itu saya usaha itu memang lancar, tetapi tidak berkah ya, karena dapatnya banyak, keluarnya juga banyak. Gitu. Terus keluarga juga tidak begitu harmonis. Gitu. Tetapi kalau di jemaat ya banyak keberkatan lah yang saya dapatkan dibanding sebelum di jemaat. Nah, kalau tadi kan setelah masuk jemaat itu gimana sih? Kalau keluarga Bapak sendiri kan memang sudah baiat ya. Tapi bagaimana dengan reaksi misalnya keluarga lainnya gitu? Apakah ada penentangan atau justru malah menerima dan justru berbeda juga? Kalau dari keluarga pribadi saya itu penentangan tidak ada, tetapi diajak tidak mau. Ya karena waktu dulu mungkin mereka pada tahu bahwa saya itu nakal, gitu. Kalau kemauan saya tidak dihiraukan, itu saya itu suka main kekerasan. Jadi ya itu mereka itu menolak tidak, tapi menerima juga tidak. Kalau dari keluarga istri itu menentang semuanya, sampai sekarang menentang. Tetapi ya tidak terang-terangan, kalau berhadapan begini ya nggak kelihatan gitu. Tapi di belakang mereka sibuk. Gitu. Kalau dari teman-teman seperjuangan ya semuanya menentang. Bahkan mereka itu dipatwakan oleh pemimpinnya itu begini, kalau ketemu jangan ngasih salam, kalau dikasih salam jangan dijawab. Gitu. Pernah itu saya datangi satu-satu ke rumahnya, itu nggak ada yang mau menerima. Hanya satu orang yang menerima, itu mubalik yang di Tasik.
memang tokoh jamaah muslimin, dia yang mau menerima. Yang lain itu tidak ada yang mau menerima. Gitu. Barangkali ada nggak apa ya, hal lain yang mau Pak mau ceritakan gitu terkait pengalaman Bapak berbaiat, dan mungkin bisa di-share lebih ini ke orang-orang yang barangkali masih ada ya sudah bisa menerima tapi hatinya tuh masih ini gitu Pak, masih ragu gitu Pak. Ya barangkali untuk teman-teman atau siapapun dia, kalau sudah di jemaat, ya tolong dipelajarilah buku-buku yang ditulis oleh Imam Mahdi, termasuk khalifah-khalifahnya itu. Karena kalau kita di jemaat, terus kita tidak meningkatkan ilmunya, juga tidak meningkatkan keaktifannya, itu nggak ada bedanya dengan gair. Jadi percuma kita di jemaat ini. Bahkan saya itu sampai berpikir begini, kalau saya itu dikeluarkan dari jemaat, saya mau nggak mau sholat, nggak mau ibadah, buat apa ibadah? Karena 73 golongan, hanya satu golongan itu yang diterima ibadahnya. Jadi ya saya sangat syukur sekali bahwa saya itu orang yang bodoh gitu, tapi bisa ketemu sama jemaat. Kalau bukan karunia, mustahil itu ketemu. Banyak orang-orang di luar sana yang ilmunya hebat-hebat, tapi mana mereka? Nggak bisa ketemu dengan kebenaran yang hakiki itu seperti apa. Justru kalau kita sampaikan, mereka malah menentang habis-habisan. Nah barangkali itu untuk teman-teman, untuk anggota yang lain, supaya kita banyak membaca, supaya ya gairah kita meningkat, ilmu kita meningkat, keaktifan kita, dan seterusnya barangkali.